Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aktara Rashid. Saya akan menceritakan tentang Nabi Lut yang dengan umatnya yang durhaka. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, yaitu saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut ditetapkan di suatu daerah yang bernama Sadum atau Sodom, yang dahulu masih kawasan di daerah Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita yang bernama Waliah dan memiliki seorang putri yang bernama Raisa dan Zakrata. Kaum Sodom adalah kaum yang identik dengan kerusakan moral parah dan kerusakan akhlaknya sulit dibenari, tidak memiliki agama, dan pencurian sering terjadi. Mereka sering berbuat maksiat dan suka sesama jenis. Nabi Lut mengajak beriman dan beriman dan beribadah kepada Allah. Dan Nabi Lut mengingatkan Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah tidak meridhoi amal perbuatannya. Siapa yang melakukan perbuatan baik dan beramal solih, dia akan ditetapkan di surga dan mendapatkan pahala. Nabi Lut berseru untuk meninggalkan perbuatan yang maksiat, homo dan lesbian. Tetapi pemikiran kaum Sodom tidak bisa dibolak-balik. Mereka tetap berbuat maksiat dan suka sesama jenis. Kemudian Nabi Lut berdoa kepada Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom yang berat. Ada yang mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Dia adalah pemuda tampan yang bertamu ke rumah. Nabi Lut menyembunyikan keberadaan mereka agar tidak diketahui kaum Sodom. Wailiyah, istri Nabi Lut, membocorkan kedatangan pemuda tampan. Mereka sebenarnya adalah malaikat Allah yang akan memberi azab kepada kaum Sodom. Pintu rumah Nabi Lut dibuka selebar-lebarnya agar kaum Sodom masuk ke dalam rumahnya. Saat kaum Sodom masuk ke rumahnya Nabi Lut, mata mereka langsung buta. Kaum Sodom bertanya, "Mengapa mata kami bisa buta?" Malaikat menyuruh Nabi Lut dan keluarganya pergi, karena itulah azabnya. Bumi tergoncang, kota Sodom terombang-ambing. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nabi Lut berdoa kepada Allah supaya memberi siksa aja, langsung memberi azab aja kepada kaum Nabi Lut yang membangkang itu. Nah, pertanyaannya siksaannya apaan? Kan tadi malaikat datang tuh. Dua malaikat itu, ya kan? Iya. Berarti belum tamat ya, belum selesai ya. Nah, jadi di antara kedurhakaan umat ya. Nah, umatnya Nabi Lut ini selain gak mau ibadah, gak mau membangkang,
Nah, termasuk dia itu suka sama sesama jenis. Jadi orang laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, kan bingung nggak? Iya. Harusnya kan laki lah kawin sama perempuan supaya lahir anak kan. Sekarang kalau laki-laki lahir kawin sama laki-laki, gimana punya anaknya kan gitu? Ya enggak? Perempuan kawin sama perempuan, gimana punya anaknya? Iya, jadinya sampai-sampai Nabi Lut sendiri menawarkan anak-anaknya, putri-putrinya yang cantik-cantik, laki-laki yang ganteng-ganteng. Ayo udah, daripada kamu yang laki kawin sama laki, mendingan kawin yang anak saya yang perempuan cakep. Udah cakep anaknya Nabi lagi, ya enggak? Masih aja kagak mau. Masih aja yang laki-laki milih yang laki-laki juga. Itu. Jadi kayak banci tau nggak? Iya tahu. Ah, papi. Papi. Kan lucu kan? Nah, itulah salah satu pembangkangan Nabi Lut. Sebetulnya banyak ya, pembangkangannya banyak banget. Termasuk penghinaan ya, caci maki dari kaum Nabi Lut. Nabi Lut masih keturunan Bani Israel, tapi dia sudah menyebar. Karena saat itu Bani Israel udah banyak, dari zaman Nabi Musa itu udah banyak tuh. Dari zaman Nabi Ibrahim ya kemarin, dari Nabi Ibrahim, Yakub, turun anaknya itu banyak. Nanti munculnya yang terakhir itu Nabi Bani Israel itu adalah Nabi Zakaria, ya, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Itu terakhir. Nabi Ismail sama, Nabi Ismail juga dari Bani Israel. Nah, ketika malaikat ya datang ke rumah Nabi Lut, yang mana tadi Nabi Lut cerita doa dia supaya diazab aja. Ya Allah, saya udah gak sabar, udah azab aja umatmu ini, hancurkan aja mereka. Akhirnya dikirimlah 2 malaikat azab, 2 malaikat penyiksa. Datang malaikat penyiksa itu, dasarnya orang ya tadi, dasar banci, dasar becong ya. Masa malaikat masih digodain juga? Namanya siapa? Gitu. Ya. Jadi masih digodain aja. Akhirnya sama Nabi Lut ditutup pintunya, kan udah masuk nih. Soalnya malaikatnya berbentuk lelaki yang tampan. Padahal itu malaikat pengazab, malaikat penyiksa. Udah masuk, ditutup pintunya. Sama istrinya malah dibuka. Akhirnya orang-orang lihat, wah itu Lut punya tamu ganteng itu. Wah, akhirnya semua kampung datang. Serahkan Lut itu kepada kami, serahkan Lut, serahkan. Jadi mereka minta supaya yang tamu ini keluar supaya bisa dikawinin sama lelaki umatnya Nabi Lut. Kuatkan Lut, kuatkan, saya pengen dia, saya pengen kawin sama dia gitu. Akhirnya kata malaikat, wah benar, berarti kaummu ini memang sudah menyimpang. Maka kemudian tadi salah satunya ditadain, diceritain tadi sama Atar, ketika mereka mulai merangsek masuk ke rumah Nabi Lut, perlahan mereka matanya dibutakan. Terus udah dibutain, Nabi Lut disuruh keluar dari kampung itu, suruh pergi. Nah, malaikat baru mulai mengazab. Gimana cara mengazabnya, memberikan ujian atau siksa pada mereka? Kaum Sodom yang ketika itu berkumpul mengelilingi rumahnya Nabi Lut, itu satu kotak, itu satu negara lah ibarat kita ya, satu daerah itu langsung ditebalikin. Jadi misalnya ibaratnya kan orang pada di atas nih, kan pada di atas. Jadi ketika diazabnya umatnya Nabi Lut itu diangkat, diserok ibaratnya tanahnya, terus dibalikin. Jadi tanah yang ada di bawah jadi di atas, ya kan? Yang atas otomatis ada di bawah. Jadi ibaratnya kalau kita ada di atas tanah ini nih, ya terus dibalikin malaikat. Terus diserok ini dibalikin. Jadi terkuburlah mereka, ya, otomatis terkuburlah mereka hidup-hidup. Dan itu mati kemudian, mati orang kubur, ya kan? Tapi Nabi Lut sendiri mana? Nabi Lut sendiri selamat. Nah,
Itulah perbedaan, salah satu ya, perbedaan antara Nabi Bani Israel dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Bani Israel ya, itu agak kurang sabar. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sabar luar biasa. Contoh kemarin kayak Nabi Musa, ya kan, udah diperingatin Fir'aun masih juga membangkang, ya udah deh, ngapain? Nabi Musa tuh kemudian tenggelamkan ini Fir'aun, ya kan? Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Lut, ya Allah dibilangin udah susah ini, jadi terserah kau deh, hancurin aja deh, dihancurin. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita lagi sholat dilemparin kotoran unta, lagi jalan dilemparin batu, bayangin, dihina, dicaci maki. Tapi Nabi Muhammad gak pernah berdoa supaya umat yang mencaci maki, yang memusuhi dia, ya, mengancam dia, bahkan pengen membunuh dia, supaya diazab sama Allah. Gak pernah. Hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad punya musuh orang-orang kafir. Abu Lahab kan orang kafir tuh, Abu Jahal orang kafir, tapi Abu Lahab orang Abu Jahal itu tetap didoain sama Nabi. Ya Allah, seandainya Abu Jahal, seandainya Abu Lahab atau orang-orang kafir Quraisy lainnya mereka tidak beriman kepada Engkau, mudah-mudahan anak cucu mereka beriman. Jadi nggak langsung dimatiin. Kalau Nabi Lut, Nabi Musa, dia matiin aja ya, oh repot-repot banget, gitu kan ya, matiin aja loh, repot-repot banget. Kalau Nabi Muhammad enggak. Walaupun sekarang mereka kafir, tapi jangan sampai anaknya juga kafir. Alhasil ya, Abu Lahab punya anak, Abu Jahal punya anak, ya Walid punya anak, ya Abu Giroh punya anak, musuh-musuhnya Nabi Muhammad yang benci sama Nabi Muhammad, mereka punya anak kemudian pada jadi Islam semua, masuk Islam semua, Muslim semua. Abu Lahab punya anak Utaibah, dia punya Warokoh, punya 3 anak, ya itu 3-3-nya masuk Islam. Abu Jahal juga punya anak 2 masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam. Ya tadi Mughirah punya anak Walid, Walid punya anak Khalid, Khalid masuk Islam, Khalid bin Walid, bahkan dia menjadi jenderal perang. Ketika di zaman Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya jenderal perangnya udah bukan lagi Sayyidina Umar, tapi Khalid bin Walid. Padahal Khalid itu punya bapak Walid, Walid itu musuhnya Nabi Muhammad, paling benci sama Nabi Muhammad. Nah, itu hebatnya Nabi ya, kesabaran Nabi beda sama Nabi zaman dulu, Nabi Bani Israel. Ya, kalau zaman Nabi Bani Israel, ya kan dulu mati nanti ya Allah. Apakah Nabi Muhammad gak pernah ditawarin? Ditawarin. Ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran unta, ketika Nabi Muhammad dicaci maki, ya, itu malaikat Jibril datang, ya, wahai Muhammad, wahai Nabi, kamu kan diancam sama mereka yang kafir, kamu kan dihina sama mereka yang kafir. Apa yang kamu mau untuk membalas mereka? Kalau perlu, aku lemparkan gunung Uhud, aku timpakan ke orang-orang kafir. Gunung tuh disuruh diri minta ampun, kan? Saya timpakan kepada orang kafir. Itu disampaikan sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril nawarin kayak begitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Enggak, saya tidak mau. Nggak mau Nabi Muhammad. Ya balik lagi kayak tadi, karena Nabi Muhammad pengen walaupun dia kafir nanti dia punya anak muslim. Nah sekarang kalau dia mati, jadi punya anak tadi, nggak mau punya anak kan? Terus kayak jadi muslim otomatis kalau agama aku punya anak. Ya kan, makanya Nabi Muhammad bilang doa kepada Allah, Allahumma hdi qaumin, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sampai-sampai ditawarin sama malaikat Jibril, mau nggak nih saya timpain aja nih pakai batu biar mati sekalian. Kata Nabi Muhammad jangan. Itu Nabi Muhammad kita tuh nabi yang sah. Itu nabinya Nabi Muhammad. Coba kalau nabinya Ujang,
malaikatnya damai, ya kan? Gimana dia? Ya kan? Ipali kan dia pakai gunung Uhud. Pakai damai dia. Pakai dia, Ipali yang gede sekalian mah. Untungnya malaikat Jibril, nabinya Nabi Muhammad. Coba kalau nabinya India, dia emang lesek tuh dia Ipali aja. Hebatnya Nabi ya. Terus sahabat tanya, ya Rasul, kenapa kau tidak mau mendoakan, minta kepada Allah biar orang kafir mati sekarang kayak umat-umat terdahulu? Apa kata Nabi Muhammad? Likulli nabiyyin da'watun, bahwa setiap nabi itu punya doa yang mustajab, doa yang langsung dijawab. Semua nabi itu sudah menyampaikan yang di dunia. Ya, termasuk tadi itu Fir'aun ya dikalahkan sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim sama Namrus, ya kan? Terus apa lagi? Nabi Isa dengan pengikutnya yang menjadikan dia Tuhan, banyaklah. Ya, Nabi yang meninggal itu diantaranya Nabi Zakaria sama Nabi Yahya. Itu meninggal dibunuh, dimutilasi. Ya, sama Bani Israil, juga. Nah, kata Nabi, saya nggak mau pakai doa itu. Saya akan simpan doa saya di yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Nanti saya simpan. Untuk apa? Li syafaati ummati, untuk memberikan pertolongan, memberi syafaat kepada umatku. Jadi doa mustajabnya Nabi, gitu ya, doa pamungkasnya Nabi itu nanti disimpan buat di akhirat hari kiamat. Jadi nanti umat-umatnya Nabi yang seharusnya ya masuk neraka karena dosa kecil ya, bukan dosa besar, dosa kecil, nanti ditolong sama Nabi. Dosa kecil gimana, Pak Ustaz? Misalnya sholatnya telat, gitu kan? Atau misalnya ngajinya terlambat, itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar apa? Kafir, menyekutukan Allah, itu dosa besar. Ya itu susah, dapat syafaatnya belakangan itu. Ya, tapi kalau cuman ngaji telat, ya baca Quran gak bisa, ya lama Bismillah, lama baca-bacanya kan. Nah itu masih dapat syafaat. Atau puasanya kurang ikhlas, mulu lama sih jam 4:30, lama dilihatin lagi jam tuh, ya kan? Di jam 5 masih jam 5 aja gitu, ya kan? Kurang ikhlas. Ngaji misalnya kurang ikhlas, sedekah misalnya kurang ikhlas, sholat taraweh males, orang pada sholat taraweh malah main petasan, gimana ya? Malah main sarung sama Dimas, ya Mas ya? Malah ngerumpi, ya kan? Malah main kafe. Iya. Nah yang kayak gitu, tapi insya Allah kalau kalian berharap sama Nabi, insya Allah nanti diberikan syafaat, ditolong. Tapi belakangan ya, yang ditolong belakangan. Tapi kalau kalian dosanya melakukan dosa besar, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak zakat, ya, sama orang tua sering membantah, sama guru melawan, sama adik kagak seneng, kagak sayang, sama kakak songong. Nah kalau kayak gitu susah ditolong sama nabinya. Belakangan udah keburu gosong, iya, di nerakanya udah keburu gosong kayak kemarin gosong gitu ya. Kalau udah gosong susah, ya kan, nyarinya susah. Iya, coba udah gosong, Nabi nyarinya susah. Mana sih jadi udah gosong, ya kan? Iya, mana nih, ya kan? Susah nyarinya. Tapi kalau masih bagus, nah insya Allah ditolong sama makanya Nabi Muhammad kita tuh hebatnya di situ, menjaga, menahan doanya untuk menjadi syafaat pada hari kiamat. Tapi kalau Nabi tahu